Halo, saya Dr. Leo. Selamat datang di channel Malpractice Makes Perfect, channel tentang ilmu hitam dunia kedokteran. Buat aspal, nggak dipaket. Ngaspal jalan, nggak dipaket. Ngaspal jalan, nggak dipaket. Membangun sekolah, nggak dipaket. Nyawa kamu dipaket. Di Indonesia ini terdapat asuransi yang memaket nyawa pasien. Emang boleh ya memaket nyawa pasien? Dipaket gitu loh. Dinilai fix nyawa pasien ini. Boleh dong. Kenapa enggak? Kalau asuransinya kebal hukum kan, kenapa enggak? Biar nggak panjang masalah, saya nggak usah bilang nama asuransinya. Nanti kena pencemaran nama baik dan lain-lain, kan nggak bermanfaat buat masyarakat. Saya bilang bahwa sistemnya ini cacat secara moral, secara hukum, aneh dan membahayakan pasien, membahayakan dokter, membahayakan sistem kesehatan, membahayakan pendidikan kedokteran. Kita mulai dari yang pertama. Sistem pembayaran paket mendorong mental korupsi di lingkungan penyedia layanan kesehatan. Katakan nih, saya tanya Anda. Ini kan seperti di judulnya saya ini. Kalau kita mau buat tender, buat ngaspal jalan, atau buat bangun sekolah, kita kan tulis itu, bahan apa aja yang mau dipakai, harganya berapa, kita ajukan. Mana yang menang, itu yang disepakati. Nangkep ya maksudnya? Tapi kalau kesehatan, itu ada loh asuransi, nggak peduli berapa yang dibutuhkan, nggak peduli harganya berapa, dia fix bayarnya sekian. Ini berbahaya. Kamu coba cari, ada nggak yang kayak gini kasusnya? Kasus pertama, kepala daerah atau bupati datang ke kamu, datang ke kita yang mau bangun jalan tol, bilang kayak gini, nih ada duit 40 T, kamu bangun jalan tol 200 km. Iya, saya tahu kamu butuh 50 T harusnya. Saya nggak ada 50 T, saya adanya 40 T. Kamu bikin gimana supaya jalan tol itu 200 km, sisanya buat kamu. Boleh nggak kayak gini? Untuk tender pemerintah. Ini kan korupsi sebenarnya. Karena tidak ada pemantauan. Dia boleh bangun jalan seenaknya dia, yang penting 200 km, sisanya buat dia. Korupsi nggak ya? Korupsi kan? Saya kasih lagi contoh yang kedua. Bupati datang, Leo, ini ada duit 60 T, kamu bangun jalan tol 200 km. Ya, saya tahu butuh 50 T, kamu bangun 50 T, 10 T-nya buat kita, bagi-bagi. Itu korupsi juga? Iya, korupsi juga. Sekarang saya tanya, lebih jahat mana? Lebih jahat yang pertama atau yang kedua? Lebih jahat yang pertama. Kenapa lebih jahat yang pertama? Lebih jahat yang pertama karena pada kasus pertama masyarakat nggak dapat jalan yang seharusnya. Jalan yang diterima masyarakat pasti defect, pasti cacat, pasti kualitasnya rendah. Sedangkan pada kasus kedua, masyarakat menerima jalan yang seharusnya cuma 10 triliun ditilep. Yang kasus pertama memangnya nggak ada yang ditilep, banyak sama pihak swastanya yang menang tender. Karena tidak bisa dikontrol, dari sisi politik pun nggak berani kontrol, karena kontrol akan terekspos bahwa dia tidak punya anggaran 10 T tapi dia nekat bangun jalan. So, korupsi juga gitu. Lagi, markup itu minimal masyarakat dapat apa yang dia butuhkan. Sedangkan kalau di sistem paket, masyarakat tidak mendapatkan apa yang ia butuhkan.
Tapi model korupsi kayak gini, model korupsi yang pertama ini, diterapkan ke sistem kesehatan. Leo, ini ada 7 juta. Seumpamanya, ini contoh ya, saya nggak sespesifik ini kalau untuk kebenarannya, tapi ini contoh. Leo, ini ada 7 juta. Pasien datang, stroke. Pokoknya saya nggak mau tahu, kamu layanin semaksimal mungkin, adanya 7 juta buat kamu. Kamu layanin, kemudian sisanya buat kamu. Berapa biaya yang seharusnya, dok? 25 juta. Tapi saya dikasih 7 juta. Saya harus ngapain? Ya saya pura-pura nolong. Karena saya nggak ada pilihan gitu loh. Sekarang orang sudah sekarat di depan saya. Nilai klaimnya 7 juta, saya nggak boleh bilang ke keluarganya untuk keluarkan sisanya berapa tuh? 18 juta. Pak, 18 juta atau meninggal, saya dipecat besoknya. Ya udah, biarin aja dia meninggal. Lebih baik saya gini posisinya ya. Empati sama saya bentar. Kenapa sistem paket mendorong korupsi di sistem kesehatan? Leo dikasih 7 juta, padahal pasien butuh 25 juta. Leo nggak boleh minta 18 jutanya. Leo dipecat, atau ditegur, atau di SP1. Karir saya terancam kalau saya minta untuk menyelamatkan orang ini. Dia sekarat. Kalau saya bisa lakukan, ya udah saya pakai 3 juta buat pura-pura nolong, 4 juta buat saya. Iya dong. Atau saya pakai 1 juta, itu nggak relevan. Berapa yang saya pakai buat nolong pasien itu nggak relevan. Karena saya sudah melakukan yang di bawah standar. Saya mau pakai 1 juta buat nolong pasien, tetap namanya pura-pura nolong. Saya pakai 1, 2 juta, 3 juta, 4 juta, 5 juta, 6 juta, 6 juta 900 buat pasien, 100 ribu buat saya. Tetap pura-pura nolong, tetap korupsi. Karena pasien tidak menerima apa yang harus diterima, apa yang dijanjikan oleh asuransinya. Nangkep ya? Jadi bukan nilainya sebenarnya yang jadi masalah. Saya mau 100 ribu saya ambil, mau 1 juta saya ambil. Dia mati juga gitu loh, karena kan sebenarnya kebutuhannya nggak terpenuhi. Dan saya sebenarnya tetap korupsi juga, sama seperti bangun jalan tol tadi. Saya mau bangun jalan tol 39T, saya ambil 1T, korupsi. Saya bangun 39,99, saya ambil 0,11, ya tetap korupsi gitu. Nah, mental korupsi ini kan berbahaya. Orang kita maunya kan punya dokter yang jujur, punya dokter yang, punya perawat yang jujur, punya bidan yang jujur, punya tenaga kesehatan yang jujur. Tapi kalau sistem asuransinya mendorong mereka bohong, ya bukan salah mereka buat bohong. Ini penting. Jadi asuransinya yang jahat melatih mental tenaga kesehatan untuk jadi koruptor. Ini yang harus diperbaiki. Bukan tenaga kesehatannya yang disalahkan. Memang dia bisa apa dia? Dia kan kerja di sana untuk nyari hidup. Tapi sistemnya berbahaya. Sistem paket pembayaran ini akan mendorong tenaga kesehatan atau pemberi layanan kesehatan untuk membahayakan pasien. Atau mengambil bagian dari hak pasien. Karena kan kita nggak tahu hak pasien sebenarnya berapa. Orang 7 juta termasuk hak dokter dan hak pasien. Dalam konteks layanan medis, pembayaran paket ini jauh lebih berbahaya. Karena pasien itu sekarat atau sakit, tapi nggak bisa mengevaluasi kualitas pengobatannya dia. Siapa yang mengevaluasi? Saya. Tapi kalau saya evaluasi, siapa yang rugi? Saya. Ngapain saya evaluasi? Ngapain saya cek pengobatan saya benar apa enggak? Kalau saya cek, saya rugi. Karena paketnya nggak peduli saya cek atau enggak. Terus di sisi lain juga, masih ingat tadi bupati yang ngasih 40T untuk bangun 200 kilo padahal butuh 50T. Si bupati nggak akan ngecek kualitas jalan itu. Dia tahu dia salah. Sama, si asuransi nggak akan ngecek kok ke saya seberapa bagus saya melayani pasien. Ingat, bukan senyum, bukan keramahan, bukan kebersihan. Obatnya benar apa enggak, tes yang dibutuhkan pasien dikerjakan apa enggak, asuransinya nggak bakal cek. Kenapa? Karena asuransinya tahu udah pasti salah. Dan siapa sih yang buat protap? Saya. Siapa sih yang bilang mana yang benar, mana yang salah? Saya. Siapa yang rugi kalau itu benar? Saya. Kalau saya bikin salah, saya tetap benar kan, gitu loh maksudnya. Kalau saya nyusun protap yang merugikan pasien, tapi mencegah kerugian saya dan rumah sakit,
Saya itu masih benar loh. Karena saya bisa pakai alasan, oh ya saya udah bekerja sesuai protap. Meskipun protapnya saya yang susun juga untuk menghindari kerugian karena asuransinya nggak mampu bayar dengan pengobatan yang benar. Korupsi nggak? Ini balik lagi ke pertanyaan korupsi nggak? Korupsi. Pembelaan protap ini sangat aneh gitu menurut saya karena sangat populer gitu. Dokternya bilang kita udah bekerja sesuai protap. Yang nyusun siapa? Dia sendiri. Yang mengedit sumber, yang motong-motong sumber, yang menyesuaikan dengan pembiayaan kan dia. Kesannya ilmiah, tapi ketika lihat sumber yang beliau kutip, sumber yang dia kutip, dia udah hilangkan banyak karena dia tahu kalau dia nggak hilangkan 40T tidak cukup untuk bangun jalan tol 50T. Nomor 2, pembayaran paket mendorong pengobatan yang salah. Ya, benar salah pengobatan di dunia kedokteran berkali-kali saya bilang tidak geografis, juga tidak menyesuaikan kemampuan daerah. Hasil penelitian yang relevan berlaku di seluruh dunia. Apa yang beracun buat orang Arab akan mematikan buat orang Asia, akan mematikan buat orang Rusia, akan mematikan buat orang Papua. Apa yang berbahaya buat masyarakat Jawa, ya akan berbahaya juga buat masyarakat Sumatera, akan berbahaya juga buat masyarakat di Afrika Selatan. Jadi ini nggak ada unsur-unsur geografisnya itu atau kebangsaan di dalam fakta ilmiah. Ini bukan hukum suatu negara. Ini adalah fakta ilmiah. Ketika pembayaran diberlakukan paket, di mana paket tersebut di bawah kebutuhan pasien, akan membunuh pemberi layanan kesehatan untuk mengaplikasikan terapi yang sesuai kebutuhan pasien. Akal sehat ya. Balik ke contoh stroke tadi. Kalau saya di cover 7 juta, terus saya talami 18 juta, rumah sakit saya bangkrut 2 bulan. Pasiennya hidup, pulang, terima kasih dokter. Besoknya rumah sakit udah tutup. Karena sistem pembayarannya fraud, tapi saya nggak mau melanggar sumpah dan nggak mau melanggar etik. Ya udah 18 juta dari dompet saya. Kan salah. Dan tidak sustainable. Apa akibatnya? Ya akibatnya saya akan majukan pengobatan yang salah. Kalau di contoh yang tadi nomor 1, saya bilang saya pura-pura menolong. Orang saya tahu pasti mati juga kan, dia nggak dapat obat yang seharusnya dia dapat. Jadi ya gitu maksudnya sistem paket mendorong pengobatan yang salah. Pengobatan yang salah bisa berarti tidak sesuai dengan kebutuhan pasien. Jadi umpamanya pasien butuh obat A, B, C, D. Saya cuma kasih obat A. Atau malah saya cuma kasih obat E. Nah, itu pengobatan yang salah. Itu akal sehat. Itu nggak perlu debat. Katakan pasien butuh A, B, C, D, saya kasih E, kan salah obat. Nggak lulus kalau di kuliah. Kedua, pengobatan yang salah itu kalau tidak sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah ini penting, karena ilmu kedokteran itu terus berkembang. Nah nomor 2 ini nggak disukai sama asuransi, karena jangankan pembiayaan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pembiayaan yang fraud, yang di bawah kebutuhan pasien, peningkatan nilainya itu bahkan di bawah inflasi, bahkan di bawah kenaikan upah minimum. Jadi bayangkan ya, dia bayar klaim pasien, peningkatannya tidak sesuai dengan peningkatan beban operasional rumah sakit yang terus naik. Ya dong, kan inflasi yang obat naik, UMK naik, UMR naik, UMK naik, UMP naik, kan pasti gaji tenaga kesehatannya naik, gaji adminnya naik, gaji cleaning service-nya naik, bener gak? Tapi klaimnya nggak naik mengikuti itu. Katakan klaimnya tetap atau naik dikit. Sekarang saya tanya, siapa yang dikorbankan kalau itu terjadi? Yang dikorbankan pasiennya. Pasti dong. Nah,
Poin nomor 2 adalah dia tidak naik mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kenaikannya lebih besar daripada inflasi, lebih besar daripada UMK UMR. Karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu kadang-kadang dalam 5 tahun itu kenaikannya bisa 3-4 kali lipat. Contoh pengobatan diabetes yang Anda bisa lihat di video saya yang tentang diabetes. Contoh pengobatan diabetes tahun 2000 sampai 2010 itu pakai insulin itu masih benar, pakai glibenclamid itu masih oke. Tapi 2010 sampai 2023 itu pelan-pelan nggak boleh. Harga glibenclamid itu 300 rupiah per biji, sedangkan harga GLP-1 GIP yang mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu harganya 1 juta per minggu, 1.500.000 sampai 3 juta per minggu. Jadi selisihnya itu bukan 10 kali lipat, 100 kali lipat, selisihnya itu lebih dari 1000 kali lipat. Ini yang tidak bisa diantisipasi oleh sistem pembayaran paket. Sistem pembayaran paket tutup mata, ya penelitian mau bilang apa, pokoknya uang kita segini deh, pasien yang penting kan nggak tahu kalau dia butuhnya apa. Ya mati pasiennya. Karena pembiayaannya tidak mengikuti ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi seakan-akan nggak fatal, seakan-akan inflasi dan UMK itu fatal. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi lebih fatal. Jadi ya, saya kembali lagi ya. Jadi ketika sistem pembayaran paket ini tidak bisa mengikuti, bukan cuma tidak bisa mengikuti kebutuhan pasien loh, ya ini lebih buruk. Dia bukan cuma tidak bisa mengikuti kebutuhan pasien, dia tidak bisa mengikuti kenaikan nilai ekonomi, bahkan dari pelayanan yang salah. Dia bahkan tidak bisa mengikuti peningkatan nilai ekonomi dari pelayanan yang salah. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dia nggak bisa ikuti, inflasi, UMK, UMR dia nggak bisa ikuti. Akibatnya ya pasien pasti mati, pasien pasti dikorbankan. Kita akan pakai obat-obat dengan teknologi tahun 80-an. Kita nggak akan melakukan pemeriksaan laboratorium yang pasien butuhkan. Kita nggak akan pakai obat yang lebih aman. Kita nggak akan mempedulikan riwayat rawat inap. Jadi karena dibayar paket, pasien mau rawat inap 1 hari, 2 hari, 3 hari biayanya sama. Kita akan pulangkan pasien meskipun indikasi rawat inapnya belum hilang. Atau sejelek-jeleknya, sebagus-bagusnya pelayanan, sebagus-bagusnya loh pelayanan, kita rush, kita secepat mungkin supaya indikasi rawat inap hilang meskipun pasiennya belum stabil atau belum sembuh. Kita pulangkan. Hanya untuk alasan legal, tapi tidak etis. Kenapa? Karena pembiayaannya salah. Alasan yang lain, kita akan kurangi rujukan. Karena pembiayaan rujukan tidak melihat sebagai kasus yang terpisah, tapi sebagai kasus yang tumpang tindih, atau biayanya dipecah, di mana kita menderita kerugian lebih banyak kalau kita merujuk. Pasien butuh rujukan, kita nggak rujuk. Karena sistem paket ini. Dan semua di atas itu hanya terkait praktek kedokteran non-bedah yang ngasih obat gitu, tanpa tindakan. Kalau ada tindakan medis, saya nggak paham. Kalau ada kayak aspek bedahnya, saya nggak paham. Karena saya nggak pelajari bedah. Dan saya berasumsi baik bahwa pelayanan di bidang bedah jauh lebih baik daripada non-bedah. Karena benar saya nggak paham bagaimana pembiayaan paket ini mempengaruhi pelayanan di kedokteran bedah. Tapi pada kedokteran non-bedah ini fatal. Sangat fatal. Sistem pembayaran paket merusak nama baik profesi dokter. Nah, sistem pembayaran paket ini merusak nama baik luhur profesi dokter. Jadi profesi dokter itu di mata masyarakat itu kan sebenarnya bagus, masih bagus. Dan saya tidak ingin profesi ini nama baiknya dirusak oleh sistem pembayaran paket. Gimana sih paket itu bisa menghancurkan nama baik dokter? Dokter
tujuan menjadi dokter itu bukan menyembuhkan. Alasannya sederhana. Banyak penyakit gak bisa sembuh. Bahkan kalau banyak penyakit bisa sembuh, ada kemungkinan pasien tidak punya uang untuk mencapai kesembuhan itu. Dan itu wajar. Karena beberapa penyakit memang biaya pengobatannya sangat mahal untuk sembuh. Tapi dokter punya kewajiban untuk memberikan edukasi dan informasi medis yang benar. Itu nggak bisa ditawar. Ini yang nggak bisa ditawar karena informasi medis yang benar itu gratis. Anda nonton YouTube ini kan Anda nggak bayar untungnya. Karena ini gratis, nggak masuk akal untuk tidak diberikan. Tapi sistem pembayaran paket melarang kita memberikan informasi yang benar. Kayak yang Anda lihat di nomor 1 dan nomor 2 yang sebelumnya. Bagaimana dia sistem pembayaran paket mendorong mental korupsi. Dan sistem pembayaran paket mendorong pengobatan yang salah. Kan saya nggak mungkin dong ngomong gitu loh ke pasien, Pak, saya dapat 7 juta buat ngobatin Bapak. Saya pakai 6.900.000, obatnya salah. Saya ambil 100.000. Ngamuk gak kamu jadi pasien kamu dibilang kayak gitu? Ngamuk. Kamu akan melihat profesi saya rendah. Padahal bukan salah saya. Itulah asuransinya. Waktu mereka buat desain grand desainnya pembiayaan kayak gini, mikir gak sih kayak gitu? Bahwa mereka merusak dan mempertaruhkan nama baik profesi dokter. Menjadikan dokter eksekutor ilmu yang tidak seharusnya, yang tidak pernah ada. Memberikan terapi yang salah, mengambil uang sisa pelayanan yang dimana pelayanannya salah. Itu tidak masuk di kalkulasi ketika sistem pembayaran paket ini dibuat. Berakibat hubungan dokter pasien cepat atau lambat rusak di masyarakat. Karena pelan-pelan kan itu bongkar. Oh, ternyata kalau saya ikut asuransi ini nggak mungkin dilayani dengan benar karena dokternya ngambil. Ya mau nggak mau kita ngambil, gimana dong dipaketin jadi satu, nggak dipisah. Coba saya dibayar fix. Kamu datang ke saya dibayar 50.000. Kamu mau sakit apapun saya dibayar 50.000. Tesnya dibayar sama asuransinya terpisah, obat dibayar sama asuransinya terpisah. Saya nggak ngambil untung dari obat, nggak ngambil untung dari tes. Kalau kayak gitu kamu lebih percaya saya nggak? Daripada saya dibayar full 6 juta, kamu datang, saya ngobatin kamu sesuka saya, sisanya saya ambil. Inilah celakanya sistem pembayaran paket. Sistem pembayaran paket benar-benar kedepannya bisa merusak nama baik profesi dokter. Nama baik profesi dokter ini juga dipertaruhkan karena sistem pembayaran paket mendorong lie by omission. Apa itu lie by omission? Jadi, lie by omission artinya seorang profesional sengaja tidak menyampaikan informasi yang relevan terhadap kepentingan kliennya. Sengaja. Jadi yang digarisbawahi adalah kata sengaja. Sengaja tidak menyampaikan. Contohnya, pengacara. Saya bermasalah dengan Pak Dimas. Saya sewa pengacara, kemudian di persidangan ternyata Pak Dimas juga bayar pengacara. Saya nyogok pengacara saya supaya saya kalah di kasus. Ada langkah hukum yang bisa saya tempuh supaya menang. Si pengacara karena dibayar Pak Dimas lawan saya tidak memberitahukan kepada saya. Sengaja supaya ya saya kalah gitu. Itu kan lie by omission namanya. Contoh lain, kontraktor. Kontraktor bangun rumah. Lagi ya pakai contoh pembayaran di paket. Saya bangun rumahnya itu paket. Saya bayar dia sekian, yang penting rumah jadi. Dengan bahan kayak gitu, rumah saya akan rapuh atau mudah bocor setelah sekian bulan. Kan kewajibannya si kontraktor untuk kasih tahu. Tapi supaya untungnya besar, dia sengaja tidak memberitahukan kepada saya. Itu namanya lie by omission. Nah,
lie by omission ini populer di dunia kedokteran. Saya tahu karena ketika saya ikut seminar kedokteran dan saya bertanya tentang update ilmu kedokteran, kadang saya dapat komentar dari pembicara, pasien tidak perlu tahu itu. Ini adalah wujud halus dari lie by omission. Karena pasien perlu tahu banyak hal tentang sakitnya dia. Contohnya, sekarang saya tanya Anda yang bukan dokter, mungkin lulusan SD, SMP, SMA. Pasien dapat obat yang tidak standar, yang bukan lini pertama. Yang tidak seharusnya dia dapatkan. Dia berhak tahu enggak? Jadi biasanya sakit asma dapatnya formoterol dan budesonid, pasien saya kasih salbutamol tablet. Salah pengobatan. Dia berhak tahu enggak? Pasien berhak tahu enggak kalau dia dapat salah pengobatan? Dokter berkewajiban ngasih tahu enggak? Secara etika, apakah seorang dokter berkewajiban memberitahu pasien bahwa ia dapat pengobatan yang salah? Iya! Ini udah akal sehat. Ini nggak usah jadi dokter sekolah 6, 10, 12, 18, 100 tahun buat jawab. Pasien berhak tahu kalau dia dapat pengobatan yang salah. Tapi karena sistem paket, saya nggak bisa ngasih tahu. Kalau saya terlibat dalam sistem paket, saya nggak mungkin ngasih tahu kamu kan. Karena kalimatnya akan berbunyi persis kayak yang saya bilang tadi. Bapak, Ibu, sebenarnya sakit Bapak, Ibu butuh 25 juta. Asuransinya cuma bayar 7 juta. 6,5 juta untuk kesehatan Bapak Ibu, 500 ribu buat saya. Pasti saya bohong. Pasti saya melakukan lie by omission. Saya pasti nggak kasih tahu bahwa obat Bapak salah. Pasti enggak lah. Antara saya hilang jabatan, dimutasi, dan macam-macam kalau saya kasih tahu. Yang mending kamu mati aja salah pengobatan. Itu bahayanya sistem paket. Nomor 4, sistem pembayaran paket berlaku kebal hukum untuk lembaga bersangkutan. Nah, ini ada lembaga superpower di Indonesia yang kebal hukum, meskipun kebijakan lembaga tersebut menghilangkan nyawa orang. Meskipun mengakibatkan cacat, dia kebal hukum. Ya, asuransi itu yang kamu pakai, nggak usah saya bilang namanya. Sekarang ini, katakan ada asuransi swasta, namanya Leo Health, gitu bilang. LH, asuransi swasta LH. Asuransinya Leo itu keliling Indonesia. Ngomong ke masyarakat semua, kalian ikut asuransi saya. Kalau kalian sakit akan dibayar penuh. Setelah banyak yang ikut, saya pergi ke rumah sakit sama dokter-dokter. Hei, ikut. Bupati-bupati, gubernur sudah saya di tangan saya, sudah saya kendalikan. Kalian kalau nggak mau ikut sistemnya saya, asuransinya saya, kalian nggak mau bantu, izin kalian saya persulit. Habis itu, belum selesai. Begitu mereka semua mau bantu, saya bilang ke mereka semua, seluruh Indonesia rumah sakit, hey, sebenarnya saya nggak bisa bayar sesuai kebutuhan pasien. Jadi ya saya bayar setengahnya atau seperempatnya. Ya kalian kelola lah. Intinya sisanya buat kalian. Kalau memang ada yang lebih silahkan subsidi silang. Ya rumah sakit dan klinik yang terancam izinnya dicabut kan pasti mengikuti. Bayangkan loh, Leo yang udah pegang semua kepala daerah loh. Udah pegang perizinan loh. Kalau kita nggak ikuti izin, kita dipersulit, kan pasti ngikut. Tapi apa pasien selamat? Ya enggak. Orang kebutuhannya 1 rupiah, saya tanggungnya 1/4 atau tanggungnya setengah, pasien pasti mati. Nah, ketika pasien mati, pasien kan pasti ngamuk ke saya. Woi, Leo, kamu tuh, saya udah bayar premi mahal-mahal. Bapak saya meninggal waktu kena serangan jantung, waktu kena stroke, mati. Kok nggak ditolong sama dokternya? Kok nggak dapat obat? Leo, karena saya penguasa, saya bilang, itu kan yang memutusin dokternya, Pak. Kan tes apa nggak tes kan dokternya yang memutuskan.
Obat yang dipilih kan dokternya yang milih, bukan tanggung jawab saya. Bapak ngadu ke rumah sakitnya, silahkan. Psikopat gak? Nggak, serius nanya, ini udah kayak pembunuh berdarah dingin gitu loh. Si Leo kan ya kalau punya asuransi kayak gitu, ratusan orang meninggal, dia cuma bisa bilang itu, yo kon yang memilih dokter. Terus rumah sakitnya nelpon saya, halo, ini banyak kasus hukumnya, gimana nih? Apa jawaban saya? Jawaban saya kan yang milih obat kamu, dokternya dokter kamu. Saya kan bayar sesuai kesepakatannya kita, ya tanggung jawab hukumnya ke kamu dong. Ini benar-benar menakutkan. Leo itu, si pengelola jaminan kesehatan atau asuransi ini, lebih kejam daripada pembunuh berantai. Benar nggak gitu saya nanya Anda? Karena secara sistematis saya mencelakakan dan memberikan informasi yang salah kepada seluruh rakyat Indonesia, bahwa mereka akan ditolong dengan benar, padahal saya membiayainya dengan salah. Saya bohong sama mereka. Dan saya oke-oke aja. Saya kebal hukum. Si Leo diceritain dia kebal hukum, bahwa tindakannya dia itu gak bisa dipersekusi secara hukum, karena yang memutuskan dokternya. Dia tanam ribuan, dia mencelakakan pasien. Asuransi ini ya, yang kayak gini modelnya, mencelakakan pasien, menanam nama baik dokter. Karena dokter yang kena kasus kan pasti nama baiknya rusak. Menanam nama baik rumah sakit, dan mungkin menghancurkan usaha kesehatan di Indonesia. Semua dia korbankan, dan dia kebal hukum. Nah, saya rasa Anda tahu asuransi yang saya maksud. Tapi ya, ini karakteristiknya sangat psikopatik, tidak mempedulikan penderitaan orang lain. Yang dia tahu yang penting kamu happy meskipun dibohongi. Jadi jelas ya bahwa ketika saya bilang lembaga ini kebal hukum, benar kebal hukum. Benar tidak bisa disentuh meskipun dia keputusan yang dia ambil mematikan dan menghancurkan dan membangkrutkan karir banyak orang. Bahkan dokter-dokter yang baik pun hancur karirnya karena sistem yang kayak gini. Nomor 5, sistem pembayaran paket merusak sistem pendidikan kedokteran non-bedah di Indonesia. Jadi, sistem pembayaran paket ini mewajibkan hampir semua, atau mungkin semua, rumah sakit pendidikan untuk bekerja sama. Artinya apa? Pengajar-pengajar di rumah sakit pendidikan berpotensi loh. Berpotensi, kecuali dengan subsidi daerahnya dia yang menutupi defisit dari coveran asuransi ini atau jaminan kesehatan ini. Pengajar berpotensi membahayakan pasien di depan mahasiswanya. Dia ngasih obat yang salah, tidak melakukan tes yang seharusnya di depan mahasiswanya. Nah, bukan cuma lie by omission ke pasien, si pengajar ini untuk menutupi malunya, dia harus bilang pengobatannya itu boleh. Karena kalau dia nggak bilang boleh, ya malu dong ya. Masa kita udah jadi pengajar di rumah sakit pendidikan, terus kita bilang, ya saya terpaksa meracuni pasien soalnya daerah nggak ada uang, terus pasiennya juga nggak ada uang, terus asuransinya fraud. Jadi itu terapi yang dokter berikan salah. Kan malu saya bilang kayak gitu ke mahasiswa. Toh mahasiswa tidak bisa bertanya. Pendidikan kedokteran itu kan gitu. Apa sih tujuan pendidikan kedokteran? Tujuan pendidikan kedokteran kan bukan keselamatan pasien, tapi buat lulus. Mahasiswanya kan mikir bagaimana supaya saya bisa jadi dokter, bukan bagaimana supaya pasiennya hidup. Jadi apa yang dilakukan oleh pengajarnya, dia tinggal teladani. Dia catat apa yang dilakukan pengajarnya, itu yang akan ditanyakan saat dia ujian. Dia lulus, dia jadi dokter, dia ulangi. Praktek yang salah itu dia ulangi kan. Karena dia pikir itu benar. Karena itu materi ujiannya dia. Jadi, fakultas kedokteran yang bekerja sama dengan asuransi yang fraud ini, yang membayar di bawah kebutuhan pasien, yang mendorong terapi yang salah, memproduksi ratusan dokter baru setiap tahun yang percaya terapi yang salah dan alur diagnostik yang salah sebagai sesuatu yang benar. Setiap tahun. Karena pengajarnya
pengajar di Fakultas Kedokteran harus menghindari masalah politik, menghindari masalah ekonomi, menghindari masalah dengan kolegium, menghindari masalah dengan sesama dokter pengajar, dan menjaga harga diri. Karena sistem pembayarannya salah. Belum kalau ternyata Fakultas Kedokteran ini berdiri di kota atau kabupaten yang kecil, di mana mahasiswa berpotensi yang memiliki kekerabatan dengan pasien yang dirawat. Kalau kita mengutarakan apa yang sebenarnya terjadi, mengutarakan bahwa pengobatannya salah, mengutarakan bahwa ada yang seharusnya lebih baik, atau mengutarakan bahwa pengobatan yang kita berikan justru mematikan buat pasien, ini bisa jadi dendam dari mahasiswanya ke dokternya. Karena sakit itu personal. Daripada masalah yang besar kayak gitu, yang mending kita ngajarin yang salah terus luruskan. Lebih damai kan hidup pengajarnya. Kalian berpikir mungkin masalahnya pengajarnya jahat. Enggak. Saya ditempatkan jadi pengajarnya, saya akan melakukan hal yang sama. Kamu jadi pengajarnya, kamu akan melakukan hal yang sama. Beliau terjepit karena sistemnya fraud. Ya, saya bahas sistemnya, bukan perilaku pengajarnya. Siapapun kita, malaikat kita, istilahnya mungkin kayak mengutip kata pola pikir Pak Mahfud MD gitu ya. Saya pernah nonton, konteksnya mungkin beda, cuma frasenya mirip. Malaikat ditaruh ke neraka bakal jadi setan. Saya bahas nerakanya, bukan malaikatnya. Dalam rumah sakit pendidikan, keselamatan pasien itu tanggung jawab siapa? Kita bisa bilang tanggung jawab dokternya. Paling gampang, asuransi fraud itu paling hobi itu dia bilang. Itu kan karena dokternya udah milih obat A, obat B, obat C. Tapi kan nggak bisa kamu nyalahkan dokternya karena yang bayarnya itu fraud gitu. Sekarang aku bilang salah rumah sakitnya. Kenapa rumah sakitnya nggak minta ke asuransinya? Karena izinnya akan dipersulit kalau dia minta ke asuransinya untuk menaikkan biaya. Yang rusak sistem pendidikan kedokteran, yang rusak keselamatan pasien, tapi yang jahat sistem pembayarannya. Sistem pembayaran tidak jujur pada pasien, tidak jujur pada klien, bahwa kemampuan ekonominya tidak bisa untuk pengobatan yang benar, berakibat pada rusaknya sistem pendidikan kedokteran di Indonesia. Ya itu rusak dong. Kalau Anda sudah bisa mencetak dokter yang percaya terapi yang salah sebagai terapi yang benar, sistem pendidikan kedokteran nggak jalan. 6. Semakin cerdas pasien, semakin berisiko bagi pejabat dan pelaksana layanan kesehatan. Sejak tahun 2020 ini kita udah masuk era perilaku ekonomi yang berbeda dengan tahun sebelum tahun 2020. Di masyarakat kita ini sudah memasuki era keterbukaan informasi yang super vulgar, yang nggak ada, sangat sulit untuk menutupi fakta. Anda bisa buat hoax, Anda bisa viralkan hoax. Hoaxnya viral 2 minggu, fakta keluar. Ini saya nggak perlu ngomong sih, media sosial kan udah banyak. Sistem pembiayaan kesehatan yang bergantung pada otoritas dan membayar di bawah kebutuhan pasien di atas tahun 2020 ini akan mengakibatkan banyak konflik antara dokter dan pasien. Kata dokter, menurut saya ibu perlu ini atau bapak perlu ini. Itu akan dibalas dokter, tapi di sini bilangnya, dan dokter harus menjelaskan bahwa memang sumbernya valid apa enggak. Sistem pembayaran paket ini by design tidak untuk pasien cerdas dan kritis. Sistem pembayaran paket ini didesain untuk pasien yang bodoh dan pasrah. Yang diapain juga ya iya-iya aja. Percaya bahwa dokter akan melakukan yang terbaik. Well, konteksnya benar. Dokter memang akan melakukan yang terbaik. Tapi kalau sistem pembayarannya cacat, yang terbaik pun ya tetap cacat. Tapi ketika pasien mulai kritis, pertanyaan pasien nggak bisa dijawab. Sumber pasien terlalu valid. Saya 5 tahun terakhir ini saya sering dengar cerita dari sejawat dokter, dari perawat, dokter yang tidak salah secara etik, nggak
nggak jelek juga. Yang terbawa emosi, manusiawi sekali. Terbawa emosi untuk melayani komplain pasien. Sampai harus menjelaskan bahwa ibu, saya ini cuma dibayar 20.000. Tidak untuk memenuhi komplainnya ibu yang seperti itu, gitulah kira-kira bahasanya. Informasi ini kan sebenarnya harusnya terbuka. Kalau di asuransi swasta kan terbuka. Begitu Anda sakit, Anda diobati, Anda tahu hak Anda berapa juta atau berapa puluh juta atau berapa ratus juta. Tapi ketika Anda ikut asuransi ini, Anda nggak tahu hak Anda berapa. Anda nggak tahu apa yang seharusnya Anda dapatkan. Semuanya diputuskan dari atas. Dan ketika itu nggak sesuai, ya jelas Anda akan menuduh yang tidak mengambil uang Anda sebagai yang mengambil uang Anda. Anda menuduh rumah sakitnya yang ngambil uang Anda. Enggak. Sebagian besar premi Anda habis di administrasi. Dan kasus-kasus lain. Tapi yang jelas, poinnya bukan itu. Poinnya Anda menerima pengobatan yang salah. Jadi poinnya bukan premi saya lari kemana, atau dokter dapat berapa sih dari mencelakakan saya. Bukan. Kenapa pengobatan saya salah? Dan pertanyaan kritis itu akan jadi masalah besar semakin pasien kritis dan semakin pasien cerdas. Seiring berkembangnya informasi dan penelitian di bidang kedokteran, sistem pembayaran paket makin tidak relevan dalam pelayanan medis. Terima kasih. Terima kasih telah menonton video Malpractice Makes Perfect. Tonton terus. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Saya berharap video ini tidak putus. Informasinya hanya di Anda, tapi Anda bisa terus membagikan video-video saya. Semoga dengan dibagikannya video ini, Anda bisa menyelamatkan kesehatan keluarga dan rekanan dan kenalan Anda. Sekali lagi, terima kasih.